Ekonomi Indonesia sekarang ini bisa dibilang lagi ada di persimpangan jalan. Harapan yang tadinya tinggi, kok sekarang malah jadi banyak yang khawatir. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng analisis tajam dari seorang ahli buat ngungkap apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa kebijakan yang ada sekarang mungkin kurang pas, dan apa resep yang bisa diambil buat keluar dari situasi ini. Yuk kita mulai. Kita mulai dari satu kalimat yang, mungkin ngena banget ya. Awalnya dianggap juru selamat, kini jadi kasihan. Kalimat ini tuh benar-benar nangkep perubahan perasaan kita semua terhadap arah ekonomi, dari yang tadinya super optimis, sekarang jadi kecewa. Coba deh, ingat-ingat lagi. Dulu kan kita optimis banget ya. Rasanya ada banyak harapan, banyak janji-janji soal perbaikan ekonomi yang cepat. Tapi ya, seperti yang kita lihat, harapan yang cerah itu kok cepat banget ketutup awan mendung kekecewaan. Sebenarnya apa yang salah? Menurut Profesor Ferry, janji pertumbuhan 6% ini bukan cuma optimisme biasa, tapi sebisa dibilang sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Soalnya, janji itu seolah-olah nutup mata dari data yang udah ada di depan kita. Data yang nunjukin kalau mesin ekonomi kita itu sebenarnya lagi melambat, bukan lagi siap-siap buat ngebut. Oke, janji-janji kita simpen dulu. Sekarang, kita lihat data benerannya ya. Profesor Ferry nemuin beberapa gejala yang jadi bukti kalau ekonomi kita emang lagi lesu. Coba kita bedah satu-satu. Lihat deh angka ini, minus 20%. Ini bukan cuma angka loh di atas kertas. Ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Artinya, ini cerminan langsung dari seberapa sering kita semua belanja. Kalau turunnya sampai segini, ini sinyal bahaya yang jelas banget. Masyarakat ngerem pengeluaran mereka secara drastis. Dan tekanan finansial itu kerasa banget, bahkan sampai ke tradisi kita. Jumlah pemudik turun sampai 25%, ini signifikan banget loh. Mudik kan bukan cuma soal liburan, tapi juga soal perputaran uang ke daerah. Kalau angkanya anjlok, itu artinya banyak keluarga yang harus bikin pilihan sulit, dan kondisi kantong mereka benar-benar lagi berat. Sekarang kita ngomongin kerjaan, dan angkanya, ini bikin merinding sih. Rasio pelamar kerja bisa sampai 200:1. Coba bayangin, kamu jadi salah satu dari 200 orang yang ngelamar buat satu posisi yang sama. Ini bukan lagi statistik pengangguran biasa, ini potret nyata perjuangan jutaan orang buat dapat kerjaan. Nah, ini dia prediksi yang paling bikin khawatir dari sang profesor, pertumbuhan ekonomi di bawah 3%. Kalau ini beneran terjadi, ini bukan lagi sekedar ekonomi melambat, ini udah lampu merah, bisa jadi bencana. Kenapa? Karena artinya lapangan kerja makin sedikit dan tekanan ke tabungan keluarga yang udah tipis makin besar. Ini benar-benar soal hajat hidup orang banyak. Jadi kita udah lihat kan gejalanya apa aja? Pertanyaan besarnya, kok bisa gini? Nah, menurut analisis ini, jawabannya mungkin ada di serangkaian kebijakan yang bukan cuma nggak efektif, tapi malah bikin bingung dan bisa jadi memperburuk keadaan. Coba lihat, ini kayak teka-teki yang bikin pusing. Pertama, disuntik dana 75 triliun ke pasar. Oke, masuk akal. Tapi, nggak lama kemudian jumlah yang sama ditarik lagi. Terus ditarik lagi 43 triliun. Kebijakan maju mundur kayak gini kan bikin bank jadi bingung, dan akhirnya kredit buat stimulus ekonomi jadi macet. Dan ini dia inti masalahnya. Pemerintah kayaknya salah diagnosa. Mereka ngobatin masalah likuiditas atau ketersediaan uang. Padahal penyakit utamanya itu ada di tempat lain. Daya beli masyarakat yang anjlok dan dunia usaha yang pesimis buat investasi. Ibaratnya nih, airnya sih ada banyak, tapi nggak ada yang haus dan mau minum. Dan ini buktinya. Angkanya nggak main-main loh. 2.735 triliun rupiah. Ini jumlah kredit yang nganggur di bank, nggak ada yang ngambil. Uangnya ada, numpuk. Tapi pengusaha milih gak minjem karena mereka nggak lihat ada prospek bagus buat usaha. Ini bukti kuat kalau masalahnya bukan kurang duit. Oke, setelah didiagnosis penyakitnya, sekarang apa obatnya? Nah, Profesor Ferry ini nggak cuma ngeritik, tapi dia juga nawarin solusi yang konkret. Coba kita lihat resep atau rencana aksi yang dia usulin buat pemerintah. Ini dia resep 3 poinnya. Simple, tapi kena sasaran. Pertama, potong PPN biar orang-orang jadi mau belanja lagi. Kedua, potong pajak badan supaya perusahaan nggak PHK karyawan. Ketiga, potong PPh pribadi biar ada uang lebih di kantong masyarakat. 3 langkah ini saling nyambung buat nyerang akar masalahnya. Dan jangan salah, ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, ada buktinya. Lihat aja contohnya Vietnam. Waktu mereka potong PPN jadi 8%, pertumbuhan ekonomi mereka langsung ngebut sampai 8,2%. Ini bukti nyata dari negara tetangga kita kalau kebijakan kayak gini tuh bisa efektif banget. Terus kenapa potong pajak bukan bagi-bagi duit langsung aja lewat BLT? Nah, ini bedanya.
Potongan PPN itu dirasain semua orang, setiap kali belanja. Jadi langsung muterin roda ekonomi. Kalau BLT, niatnya sih bagus, tapi seringnya cuma sementara, dan nggak benar-benar nyelesain masalah utama yaitu konsumsi yang lesu. Oke, itu tadi gambaran makronya ya. Sekarang, kita tarik ke diri kita sendiri. Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai individu buat jaga atau bahkan numbuhin keuangan kita? Mungkin kedengarannya klise ya, tapi bener banget. Di mana ada bencana, biasanya ada kesempatan. Ini pengingat buat kita semua bahwa di tengah ekonomi yang lagi mendung pun, selalu ada celah terang, selalu ada peluang buat mereka yang jeli dan tahu harus cari kemana. Kunci pertamanya, kita harus bisa bedain dua hal ini. Investasi sama spekulasi. Beda banget loh. Investasi, contohnya beli saham perusahaan bagus, itu artinya kita beli aset yang menghasilkan duit beneran. Kita ikut bertumbuh bareng bisnisnya. Kalau spekulasi, itu seringnya cuma nebak-nebak harga aset yang sebenarnya nggak menghasilkan apa-apa. Risikonya jelas jauh lebih tinggi. Jadi, pada akhirnya, senjata terbaik kita di tengah ketidakpastian ini, ya literasi finansial. Membekali diri sendiri dengan ilmu buat bedain mana aset yang beneran berharga dan mana yang cuma spekulasi, itu kunci supaya kita bisa tetap aman dan bahkan nemuin harta karun, nggak peduli seberapa kencang badai ekonominya. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Di tengah ekonomi yang kelihatannya suram, di mana kamu akan mencari peluangmu? Dengan bekal pengetahuan baru ini, langkah pertama apa yang bakal kamu ambil? Terima kasih sudah menyimak.